saudara sekalian kasih Tuhan, selamat pagi, selamat kembali kita berjumpa, beribadah bersama. Ini suatu momen yang baik, suatu waktu yang indah, gitu ya, satu kesempatan yang baik sekali ya untuk kita kalau kita boleh datang bersama beribadah. Karena ini satu paket yang komplit, seringkali saya katakan. Ada pujian, penyembahan, ada doanya, ada juga nanti kita mau dengar suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Ya, mari kita persiapkan hati kita dengan waktu yang singkat. Hati kita siapkan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Tidak mikirkan yang lain, Bapak Ibu, lupakan dulu. Kita mau betul-betul fokus kepada Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan, mengalir bersama kuasa Roh Kudus, dan saya percaya kita akan pulang terima berkat dari Tuhan. Amin. Yuk kita berikan kemuliaan yang paling mulia untuk Tuhan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh datang di tempat ini dengan tubuh yang kuat, sehat. Kami memiliki satu kerinduan Tuhan untuk memuji, untuk menyembah Engkau, tenggelam di dalam hadirat Tuhan yang kudus. Dan biarlah fokus pikiran hati kami hanya pada Engkau. Dan kami percaya melalui kuasa salib-Mu Tuhan, Engkau sudah memuduskan setiap kami, memuduskan tempat ini Tuhan, sehingga kami benar-benar siap untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Atas teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Kau lindungi, Kau sertai Tuhan, sehingga mereka boleh juga datang bersama dengan hati yang penuh sukacita, bersama-sama dengan kami boleh beribadah menyenangkan hati Tuhan. Dan sekiranya masih ada kuasa-kuasa dari luar yang ingin mengganggu ibadah kami, mengganggu hati dan pikiran kami, sebelumnya tutup buku setiap kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami mau ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau lepaskan kuasa-Mu, kuasa Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus yang hanya memimpin di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas hamba-Mu yang terbatas. Biarlah Tuhan juga urapi, Tuhan kuasai, sehingga kami boleh melayani Engkau dengan baik bersama dengan jemaat Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Rindukan hadirat-Mu Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Katakan ku rindu selalu hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hembuskan air mataku sekali. Bagaikan tanah kering, katakan yang merindukan air, demikianlah setiap jiwa kami Tuhan. Haus akan Engkau. Katakan ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan
katakan mengalilah kuasa Roh Kudus. Inilah doa setiap kami Tuhan. Mengalilah di tempat ini Tuhan. Mengalilah oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalilah, mengalilah kuasa Roh Kudus. Mengalilah di tempat ini. Mengalilah oh Roh Kudus. Hidupku mengalilah, mengalilah kuasa Roh Kudus. Mengalilah di tempat ini. Mengalilah oh Roh katakan bersama. Bagaikan tanah kering, katakan yang merindukan. Inilah jiwa setiap hati Tuhan. Jiwa aku haus akan hapuskan air mataku, katakan mengalilah kuasa Roh Kudus. Mengalilah inilah pujian doa kami kepada Tuhan. Kami rindu Kau mengalir di tempat ini, bahkan mengalir di hati kami. Kuasa Roh Kudus, mengalilah di tempat ini. Mengalilah oh Roh Kudus. Sekali lagi mari kita bangkit berdiri bersama. Kuasa Roh Kudus ya Tuhan, di tempat ini. Mengalilah oh Roh Berikan suara-suara yang paling indah untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tempat ini. Anugerah-Mu begitu besar bagi setiap kami. Kau siapkan hati kami untuk menyembah-Mu lebih lagi. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah.
kami fokus hanya kepada Engkau Tuhan saat ini Tuhan. Kau tertawa dan terlatih, pecinta segalanya, seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau punya kasih-Mu peduli seluruh, tak berhenti selama nafasku bergema bersatu.
Dipuaskan hati kami, dipuaskan roh kami, tubuh jiwa kami Tuhan. Terima kasih. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah sehidupku sebagai persembahan yang angkat tanganmu. Bersyukur Tuhan, kalau kami boleh merasakan hadirat-Mu, kalau kami boleh menyampaikan penyembahan, pujian, pengagungan hanya kepada Engkau, karena Engkau memang layak Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur, hati kami penuh dengan sukacita, ada damai sejahtera, ada pemulihan, bahkan ada kesembuhan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bersorak-sorai lebih lagi bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Yang percaya sudah katakan bersama dengan iman. Amin. Berikan sorak-sorai yang paling mulia untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan doa itu. Nyanyi dengan penuh sukacita. Amin. Hallelujah.
Sekali lagi dengan semangat. Aku dapat dilakukan selama sukacita yang dari Tuhan itu sungguh luar biasa, dahsyat adanya. Amin. Sekali lagi sorak-sorai, sekali lagi. Amin. Kami mau datang Tuhan kepada Engkau karena kami percaya Engkau. Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau adalah diriku. Bapakku datang
Kami sungguh-sungguh merindukan firman-Mu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat baru. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Katakan sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sekali lagi ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau kami penuh ucapan syukur kepadamu. Kami memuji memuliakan nama-Mu, bukan karena semuanya baik, tapi karena Engkau Allah yang hidup, yang ada di dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami. Ketika kami susah, Engkau hiburkan. Ketika kami sakit, Engkau sembuhkan. Ketika kami dalam masalah, Engkau berikan jalan keluar, Tuhan. Ketika kami dalam keadaan lemah, Engkau berikan kekuatan yang baru. Ketika kami menghadapi jalan buntu, Engkau buat jalan dalam hidup kami. Semua yang terbaik Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pagi hari ini kembali kami umat-Mu dapat beribadah kembali, dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Dan tolong kami Roh Kudus, supaya setiap kali kami melangkahkan, kami datang dalam rumah-Mu, kami bawa hati kami bawa hidup kami bawa seluruh keberadaan kami untuk kami menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami juga mau mempersiapkan hati kami ketika Tuhan berbicara kepada kami. Biarlah setiap firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, kehadiran Tuhan pada pagi hari ini lewat pujian penyembahan kami memberkati kami lewat firman Tuhan, sehingga kami menjadi umat-umat Tuhan yang ada pada jalan Tuhan. Biarlah kami tidak hanya melihat perbuatan-perbuatan ajaib, tapi lebih dari itu, kami mau kami ada dalam jalan dan rencana Tuhan yang membawa kami kepada hidup dalam kedewasaan rohani, hidup berkemenangan
hidup di dalam rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup dan berkuasa. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Dan setiap kami yang merindukan firman, Tuhan akan memberikan kepuasan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya urapan Tuhan telah turun atas setiap kami, baik atas hamba-Mu yang terbatas. Hamba percaya Roh Kudus yang akan berbicara, menyampaikan pesan Tuhan, sehingga setiap pesan Tuhan itu mendatangkan perubahan dalam kehidupan kami. Kami menjadi umat yang hidup dalam kejadian yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru pasti terbit dan membawa kami menuju kepada kesempurnaan. Tuhan, kami percaya urapan yang sama juga turun atas setiap kami umat-Mu yang hadir, sehingga hati kami telah siap untuk dikerjakan, dibentuk oleh kuasa firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Semua yang siap terima kebenaran firman Tuhan, marilah kita berkata dengan iman, amin. Saya mau tetap bangkit berdiri. Kita akan baca ayat firman Tuhan. Ada 2 ayat di dalam surat Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat 11 dan 12. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini tentang kesabaran. Ya, puji nama Tuhan, kesabaran. Kita baca Kolose pasal 1 ayat 11 dan 12. Karena cuma 2 ayat, saya undang untuk Bapak Ibu Saudara kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Amin. Saya akan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan ya. Pagi hari ini Tuhan mau berbicara kepada setiap kita tentang kesabaran. Ya, kesabaran itu sangat penting karena kesabaran ini adalah bagian dari arahan kita menuju kepada kedewasaan rohani. Ya. Kesabaran ini adalah bagian dari arahan kita menuju kepada kedewasaan rohani. Dan kesabaran ini adalah salah satu karakter Roh Kudus. Dan ingat, kesabaran ini juga adalah karakter dari Allah kita dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Ya, puji Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, biarlah dalam ayat yang sudah kita baca ini yang kita tahu bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau atau inginkan untuk kita belajar untuk menerapkan dalam hidup kita. Ini ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose saat itu. Ya, dikatakan tadi yang sudah kita baca bahwa dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, kemuliaan Tuhan untuk apa? Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi untuk sampai kepada kesabaran harus tekun. Dan tekun apa? Menerima kekuatan oleh kuasa dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya. Jadi kesabaran yang sejati itu hanya kita dapatkan di dalam kuasa urapan Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Karena kesabaran dari manusia itu terbatas, Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak orang yang berusaha untuk sabar, tetapi dengan sedikit hal yang terjadi kesabarannya hilang. Ya, terus kalau kita mendapatkan kesabaran oleh kuasa Tuhan, oleh anugerah Tuhan, maka menghadapi situasi keadaan mungkin yang tidak menyenangkan, mungkin situasi yang sulit, entah dalam pekerjaan,
entah dalam lingkungan, entah kita menghadapi juga orang-orang sekitar kita mungkin yang sulit, entah itu antara suami atau istri atau anak, orang tua mertua, atau mungkin di pekerjaan atau di dalam lingkungan di mana kita berada. Banyak hal mungkin yang datang dalam hidup kita yang menghadapkan kita untuk saat itu kita harus melatih ya kesabaran dalam diri kita. Kesabaran salah satu adalah dinyatakan sebagai ketenangan hati kita, ya, di dalam kita menghadapi hal-hal yang demikian, termasuk ketika kita mendapatkan cobaan atau ujian. Tuhan mau supaya kita belajar bersabar, ya. Sekali lagi dikatakan kalau bicara tentang sabar itu gampang diucapkan, sehingga orang tua menamakan anaknya sabar. Tapi apakah sesungguhnya begitu bisa menjadi orang yang sabar? Belum tentu. Kesabaran kita hanya bisa dapatkan ketika kita ada di dalam anugerah Tuhan dan kita ada dalam pimpinan Roh Kudus. Karena saya katakan tadi itu adalah karakter buah Roh Kudus, ya. Puji nama Tuhan. Nah, kadang-kadang kesabaran kita itu diuji, Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara juga mengalami, ya, semua kita sebagai umat Tuhan tidak ada yang dikatakan kalau umat Tuhan itu tidak akan alami masalah tantangan, tetap sama, ya. Di firman Tuhan juga dikatakan kemalangan, masalah, tantangan, pergumulan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan meluputkan dia dari semuanya itu. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini kita hadapi, kita akan lihat beberapa hal. Ya, kadang-kadang ujian kesabaran kita yang kita katakan, aku mau belajar sabar, ya, aku mau belajar untuk menghadapi semuanya dengan tabah, ya. Tapi ujian yang pertama yang pasti ujian dalam hal waktu, ya. Jadi kadang-kadang kita berdoa, dalam doa kita memohonkan sesuatu dari Tuhan. Tapi kita lihat dalam doa kita yang kita mohonkan dari Tuhan itu tidak kunjung datang jawabannya, ya, tidak kunjung nyata apa yang kita doakan itu. Sehingga kadang-kadang kita melihat bahwa bisa menjadi umat Tuhan itu kurang sabar, bahkan tidak sabar. Bahkan ingat, ini juga pernah terjadi dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Mereka dikatakan akan mempunyai keturunan. Dalam usia yang sudah lanjut dikatakan akan mempunyai keturunan, usia 75 saat itu Abraham. Tetapi karena ditunggu saat itu belum kelihatan apa yang Tuhan janjikan itu terjadi, sehingga Sarah ambil pemikiran sendiri. Dia berkata mungkin Tuhan tidak memberikan keturunan melalui dia, Tuhan akan memberikan melalui yang lain, sehingga dia ambillah Hagar hambanya dan diberikan kepada suaminya. Dan saat itu Abraham juga mengikuti nasihat dari Sarah. Dan kita lihat hal itu terjadi sehingga lahirlah Ismail. Dan itulah menjadi penyebab terus terjadi hal-hal yang bentrok antara Ismail dan akhirnya kalau Sarah dan Abraham punya anak yang anak perjanjian itu Ishak, terjadi bentrok terus. Ya, jadi sesuatu ketika kita tidak bisa untuk menahan diri di dalam kesabaran dalam hal waktu, itu sungguh hal-hal yang tidak menyenangkan bisa terjadi, berakibat banyak di dalam kehidupan ini. Pagi hari ini kita juga diingatkan tentang seorang pemuda yang berumur 17 tahun. Dia mendapatkan mimpi dari Tuhan bahwa dia akan menjadi penguasa, jadi orang yang diangkat Tuhan, menjadi orang yang diberkati Tuhan, ya, jadi orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Tetapi kita lihat perjalanan hidupnya apa mulus? Bapak Ibu Saudara tentu tahu, yaitu Yusuf, anaknya Yakub, ya, Yakub yang bernama Israel, ya. Nah, dia dapat itu pada waktu berumur 17 tahun. Tapi kita lihat apakah perjalanannya dia secepatnya dapat seperti apa yang dia dapat mimpi sampai 2 kali? Tapi tidak. Kita lihat yang dia dialami pada usia seperti itu, dia yang mau belajar untuk mempercayai apa yang Tuhan sudah katakan kepada dia lewat mimpi. Dia adalah seorang anak yang belajar taat, belajar nurut kepada orang tua, sehingga ayahnya sangat mencintai dia, ya. Ya, dia beda dengan saudara-saudaranya. Dan kita lihat itu pun sudah dilakukan seperti itu, tapi dia
sempat yang pertama dibenci oleh saudara-saudaranya. Ya, itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau belajar hidup benar, hidup sesuai firman, hidup menurut apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, jangan kaget atau jangan heran kalau Bapak Ibu Saudara juga kadang-kadang dibenci. Ya, dibenci oleh orang-orang yang tidak senang melihat kita hidup dalam kebenaran. Ya, dibenci oleh orang-orang yang tidak menyukai kita. Ya, tapi itu Bapak Ibu Saudara, kita lihat kisah ini. Ya, Yusuf dibenci. Kemudian setelah dibenci, waktu dia datang kepada saudara-saudaranya mau berbaik hati menjadi makanan, dijual, dibuang di sumur, singkat kata diambil, dijual. Ya, dijual. Ini betul-betul seorang saudara yang punya hati yang tidak berbelas kasihan, tidak sayang kepada saudaranya. Jadi zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, di dalam keluarga kalau ada yang seperti itu dari zaman dulu sudah ada. Ya, saudara membenci kepada saudaranya. Ya, dan kemudian dia dijual menjadi budak. Jadi budak di sana dia dijual, dia ditempatkan secara singkat, dia dibeli oleh Potifar, dia bekerja dengan baik, diberkatilah Yusuf. Tapi kita lihat setelah diberkati di sana, kena lagi difitnah. Jadi perjalanan Yusuf ini terus nggak enak, difitnah sampai oleh istri Potifar sampai singkatnya masuk penjara. Dari orang yang mau diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin sekarang masuk penjara. Kalau kita berpikir sebagai Yusuf, dia akan berkata, Tuhan, mana janji Tuhan? Mana yang Tuhan katakan buat saya? Buktinya sampai terakhir saya masuk ke penjara, jadi narapidana. Ya, saya mau hidup benar, mau hidup takut akan Tuhan, tapi justru saya hanya jadi narapidana. Tapi kita lihat Yusuf seorang yang betul-betul ada di dalam tuntunan Tuhan. Dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut-sungut, dia jalani semuanya itu dengan berserah kepada Tuhan. Inilah kesabaran Bapak Ibu Saudara ya. Dia dengan tenang dia menghadapi semuanya itu karena dia tahu, dia percaya bahwa Tuhan pasti bekerja dalam hidupnya. Sampai pada akhirnya apapun dia percaya Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan sudah katakan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kadang-kadang kita ingin mendapatkan sesuatu apa yang Tuhan sudah kasih rema dalam hidup kita, tapi adalah yang proses yang harus dijalani. Ya, kalau hasilnya pasti Tuhan tidak pernah ingkar janji. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Amin. Matius 24 ayat 35. Tidak salah itu. Tetap selama-lamanya. Jadi kalau Tuhan sudah berjanji, hasilnya pasti terjadi. Hanya harus melalui proses demi proses. Jadi Bapak Ibu Saudara, khususnya anak-anak muda, kalau saat ini mengalami proses, jangan berkeluh kesah, jangan marah, jangan berontak, jangan pakai cara lain untuk mencapai tujuan, tapi tetap berserah, berharap kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan buat semua indah pada waktunya. Amin. Itu Tuhan kita. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Manusia bisa lupa. Yusuf sudah lupa apa yang Tuhan katakan secara dia menjalani 13 tahun. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Pada akhirnya melalui penjara justru Yusuf diangkatlah menjadi seperti apa yang Tuhan katakan kepada dia, menjadi orang kedua di Mesir, menjadi orang yang dihormati, jadi orang yang dimuliakan, jadi orang yang dipercaya oleh Firaun, orang kafir bisa mempercayai Yusuf untuk memimpin negaranya. Ya, tidak ada yang mustahil. Ya, kalau Tuhan mau mengangkat seseorang, tidak ada yang bisa menurunkan. Tapi kalau Tuhan sudah membuat seseorang itu karena kesalahannya, karena ketidakbenaran dalam hidupnya, karena tidak bisa menunggu waktunya Tuhan, kalau Tuhan sudah melepaskan, tidak ada yang bisa menolong dia. Ingat kisah Saul, Raja Saul. Raja Saul yang tidak sabar juga ya. Bapak Ibu Saudara tahu ceritanya. Pada waktu ada serangan musuh, dia menunggu Nabi Samuel belum datang karena mereka harus berdoa lebih dulu. Itu sesuatu hal yang dilakukan yang baik. Sebelum berperang, sebelum melangkah, berdoa lebih dulu. Dan ini satu contoh yang baik untuk kita. Sebelum kita melangkah, melakukan sesuatu, berdoa, berserah kepada Tuhan, bertanya apakah ini kehendak Tuhan, apakah ini jalan dari Tuhan. Nah, dia tunggu belum datang Nabi Samuel, dan saat itu karena dia prajuritnya semua sudah gelisah, hanya dia ambil keputusan. Dia pikir saya seorang raja,
saya juga berhak untuk berdoa. Tapi saat itu bukan tugas dia, itu tugas Nabi Samuel. Dan ketika dia berdoa baru selesai, Nabi Samuel datang. Dan Samuel katakan, sayang sekali, engkau sudah tidak taat, engkau sudah tidak menunggu waktunya Tuhan. Suatu mulai saat ini ketahuilah, engkau tidak akan tetap menjadi raja. Ya, kedudukannya akan digantikan oleh orang lain. Hilanglah segala kemuliaan yang diberikan kepada Saul. Itu benar. Pagi hari ini sekali lagi, mari Bapak Ibu Saudara kita mantapkan hati kita supaya kita sabar menantikan waktu Tuhan dalam segala apapun yang kita lakukan, kerjakan atau kita berbuat. Biar kita tunggu Tuhan menuntun kita dalam jalan yang sudah Tuhan tentukan untuk masing-masing pribadi dalam kehidupan ini. Ya, juga kadang-kadang kita diuji dengan penderitaan, dengan masalah seperti Ayub. Ayub juga diuji kesabarannya. Dia seorang yang benar, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang saleh. Dia menjauhkan diri dari kejahatan. Wah, itu kelihatannya seperti orang yang sempurna, yang betul-betul takut akan Tuhan. Tapi tetap Tuhan izinkan. Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan yang pada waktu itu iblis datang tawar-menawar dengan Tuhan, sudah tahu kisahnya. Dan di saat itu Tuhan bersilakan, boleh Ayub dicobain. Dan terjadilah Ayub mengalami cobaan dari iblis bertubi-tubi, semuanya habis, sampai anaknya juga, bahkan tubuhnya sendiri penuh dengan borok. Ya, dia mengalami betul-betul penderitaan yang berat, dan disitulah kesabaran Ayub diuji. Tapi kita lihat pada akhirnya dia mendapatkan kemenangan. Karena apa? Tuhan tolong dia memberikan dari kekuatan. Tapi itu tadi saya katakan dari awal tadi, bahwa kalau kita ada di dalam Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kesabaran yang kita dapatkan itu karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kuasa Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ada orang berkata, aku mampu untuk sabar, untuk bisa bertahan, untuk bisa bertekun. Tapi tanpa Tuhan akan goyah. Tanpa Tuhan kita akan jatuh. Tapi bersama Tuhan, walaupun melalui lembah kekelaman, katanya Daud, dia akan mengalami di mana gajah Tuhan menyertai dia. Bahkan pada akhirnya kebajikan kemurahan Tuhan menyertai dia selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Jadi bisa diuji dalam penderitaan, bisa juga diuji dalam keadaan orang-orang di sekitar kita, yang mungkin orang-orang yang sulit, orang-orang yang mungkin membuat kita tidak bisa nyaman. Ya, dengan keadaan perkataan, perbuatan, tindakan dan sebagainya. Tapi jangan kita kecil hati, jangan kita kecewa. Biarlah kita terima itu sebagai pengujian untuk membawa kita menjadi orang yang sabar. Saya tanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak dihadapkan dengan mereka-mereka yang ada di sekitar kita, misalnya antara suami istri, ya istri mendapatkan suami yang keras, ya yang tidak mengikuti apa yang maunya Tuhan, ya mungkin istrinya akan merasa, aduh saya kok sudah berdoa kok Tuhan belum jawab. Tapi kita tahu lewat ini Tuhan melatih kita untuk sabar. Sabar. Saya berkata begini, kan saya mengalami Bapak Ibu Saudara, saya mengalami. Saya 14 tahun berdoa untuk suami saya. Tuhan melatih saya untuk sabar. 14 tahun sabar, harus terus saya. Dan setelah itu Tuhan jawab dengan cara yang luar biasa. Tuhan panggil dia bukan hanya sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Begitupun dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jangan khawatir, mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin anak kita, orang tua kita belum datang kepada Tuhan, atau belum terjadi seperti apa yang kita inginkan untuk mereka mengenal Tuhan dengan sesungguhnya. Jangan khawatir, berdoa, berserah kepada Tuhan, lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Tapi selalu Tuhan mau mendidik kita masing-masing lebih dahulu. Sebelum Tuhan mengubahkan mereka yang ada di sekitar kita, Tuhan mau ubahkan diri kita pribadi lebih dahulu. Amin. Bapak Ibu Saudara, mau diubahkan Tuhan? Amin. Ya, kalau kita amin, siap-siap, pasti kita akan dihadapi tantangan, akan dihadapi masalah. Mungkin dengan hal tadi sudah saya katakan, masalah waktu, masalah penderitaan, atau masalah kesakitan, atau masalah orang-orang di sekitar kita, atau juga masalah keadaan-keadaan ekonomi atau keadaan yang kita alami saat ini. Itu bisa juga menjadi ujian buat kita.
Tapi kalau kita bertahan, bertekun, firman Tuhan katakan orang yang bertekun sampai akhir dia diselamatkan. Ya, puji nama Tuhan. Lalu itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai umat Tuhan pada pagi hari ini, kalau Tuhan bicara tentang kesabaran, berarti dalam kehidupan setiap kita ada hal yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Ya, sekali lagi, mungkin kita dalam keadaan yang terpuruk saat ini. Tadi saya katakan mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga, atau mungkin masalah sakit, atau mungkin masalah di dalam studi, atau lain sebagainya, apa saja. Marilah kita fokus kepada Tuhan, pandang kepada Tuhan, dan yakin Tuhan yang berjanji setia. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dari semua yang baik yang Tuhan janjikan, tidak ada yang tidak digenapi, tapi semuanya tergenapi. Amin. Hanya Tuhan minta kita bersyukur. Saya katakan tadi, kita bersyukur bukan karena semua baik. Kalau semua baik bersyukur, orang di luar sana juga bisa, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bersyukur, tetap memuji, memuliakan nama Tuhan, walaupun di depan kita situasi, masalah, tantangan, pergumulan, kesakitan, apapun belum terselesaikan. Kita mau berkata, aku bersyukur Tuhan, aku percaya, aku yakin Engkau sanggup melakukan melebihi apa yang bisa aku pikirkan, apa yang tidak pernah ada dalam ingatanku, apa yang tidak pernah aku lihat. Aku percaya Tuhan, Engkau mengerjakan buat aku, karena aku mau belajar mengasihi Tuhan. Kalau kita percaya, kita yakin itu, maka Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Amin. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Yeremia 33, kita baca sebentar ya. Yeremia 33. Yeremia 33 ayat sebentar ya. 33 ayat 3 ya. Yeremia 33 ayat yang ketiga ya. Dikatakan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tidak mendengar doa kita. Tetapi yang harus kita cek, adakah kita berseru itu dalam keadaan kehidupan kita mau belajar hidup benar. Karena firman Tuhan juga ada yang berkata bahwa Tuhan tidak mendengar seruan doa kita karena ada penghalang, karena ada dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dosa itu menjadi penghalang untuk Tuhan mendengar doa kita, menjawab doa kita. Tapi kalau kita sudah belajar hidup dalam kebenaran, mengikuti kehendak Tuhan, maka dikatakan kita berseru, kita memanggil Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Ya, cuma jawaban Tuhan itu terserah. Tuhan bisa jawab ya sekarang, Tuhan bisa jawab tunggu dulu, Tuhan bisa jawab dengan cara yang lain, Tuhan bisa jawab dengan hal-hal yang lain yang tidak kita pahami. Tetapi ingat, pada akhirnya dikatakan Tuhan akan memberitahu kepada kita hal-hal besar. Jadi ketika doa kita belum terjawab, ada penundaan terjadi, berarti ada hal-hal besar yang Tuhan sediakan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Saya rasa kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, termasuk diri saya, kalau Tuhan kerjakan hal yang kecil yang besar, kita suka yang mana? Pasti semua kita berkata, oh suka yang besar, ya. Sesuatu yang betul-betul yang Tuhan siapkan buat saya, pasti demikian. Tapi firman Tuhan, kita harus setia dulu dari hal-hal yang kecil. Apa yang Tuhan kerjakan hal yang kecil, kita bilang, aku bersyukur Tuhan. Kalau aku bisa bangun pagi, aku bisa bernapas, aku bisa menggerakkan tubuhku, ini anugerah Tuhan. Dan saya mendengar banyak kejadian, ada yang tidur tidak bangun lagi. Nah, kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa bangun dan bahkan pagi hari ini bisa beribadah, ini adalah anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Tapi itu Mazmur berkata, kemurahan Tuhan itu lebih dari itu. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, ya. Jadi di sini dikatakan Tuhan memberitahukan hal-hal yang besar, ya, yang tidak kita pahami, ya, dan yang tidak kita ketahui. Satu persatu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak bisa mengetahui pikiran Tuhan. Tapi ketika kita ada pada jalan Tuhan, disitulah satu persatu langkah kita Tuhan tuntun menuju kepada apa yang Tuhan telah persiapkan untuk setiap kita pribadi lepas pribadi. Tapi tanggung jawab kita, hiduplah dalam takut akan Tuhan,
bertekun di dalam Tuhan, dan belajar sabar menantikan Tuhan. Ya, seperti petani, dia juga sabar. Kalau dia menanam padi, tidak mungkin hari ini nanam, 1 minggu kemudian dituai. Nah, mungkin itu ada waktunya, Bapak Ibu Saudara, yang kita tahu ya. Semua ada waktunya. Begitupun dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, kita pikirkan, kita lakukan, dan semuanya, semua ada waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Dan waktu Tuhan, firman Tuhan berkata, tidak pernah terlambat. Ya, Ibrani 4 ayat yang ke-16. Tidak pernah terlambat. Jadi jangan kita berpikir, oh Tuhan dah jawab doa saya, Tuhan dah dengar doa saya, terlambat sudah, saya cari yang lain, cara yang lain. Jangan Bapak Ibu Saudara, bertekun, bertahan, ya, supaya kita belum mendapatkan jawaban tepat waktunya Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekarang kita akan lihat pada akhirnya apa yang kita dapatkan kalau kita bersabar. Ya, tadi sudah saya katakan sebagian, cuma ini ada beberapa ayat yang kita baca lagi, ya. Kalau kita sabar, yang saya katakan tadi penting untuk mendewasakan rohani kita, yang membawa kita lebih memahami pribadi Tuhan, lebih memahami kehendak Tuhan, lebih memahami jalan-jalannya Tuhan, ya, melalui kesabaran yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita melalui kuasanya. Yang pertama kita lihat Kolose pasal 3. Ya, Kolose pasal 3. Kita akan baca ayat 12 sampai 14. Ya. Yang pertama kita lihat, kalau kita menjalani kesabaran yang Tuhan ajarkan kepada kita, maka kita akan dapatkan yang pertama, Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14 saya bacakan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sampai situ dulu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara dan saya harus yakin kita adalah pilihan Allah. Amin. Dan pilihan Allah harus belajar hidup dalam kekudusan. Ya, dan kita bisa kudus hanya oleh kuasa firman Tuhan. Kita bisa kudus hanya oleh kuasa Roh Kudus. Kita bisa kudus ketika kita mau memberi hidup kita untuk melayani Tuhan. Ya, kita bisa kudus ketika kita berdoa. Ya, ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka kekudusan Tuhan melingkupi Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena firman Tuhan berkata, kita menjadi orang benar bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebangkitan Tuhan membenarkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan kita dipilih oleh Tuhan setelah ditebus, dipilih ditetapkan untuk menjadi orang benar, dan kita akan dimuliakan. Ya, kita lanjut. Kenakanlah belas kasihan. Tadi dikatakan yang dikuduskan dan dikasihinya. Jadi Tuhan luar biasa pilih kita dikuduskan, dikasihi. Waduh, luar biasa ya. Kalau Tuhan mengasihi kita, aduh, itu sungguh-sungguh sesuatu yang kita terima yang luar biasa dari Tuhan. Bukan karena kita yang lebih dahulu mengasihi Tuhan, tapi Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dicurahkannya, diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan datang kepada kita ketika Bapak Ibu Saudara dan saya masih berdosa. Ya, Tuhan menyatakan kasih yang menebus kita. Kita lanjut ya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, ini kan di dalam apa karakternya dari buah Roh Kudus. Ya. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi di sini dikatakan kalau kita mau hidup dalam kesabaran, maka kita bisa menerima ya keadaan, situasi, masalah atau apapun yang Tuhan izinkan, termasuk orang-orang yang sulit yang ada di sekitar kita. Kita dapat menerima dan mengampuni.
Ingat ya, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus sudah berkata, kalau kita tidak ampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni kita. Ya, kalau kita tidak diampuni, jangan harap doa kita didengar. Jangan dijawab, didengar saja enggak, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi itu mari kita belajar untuk sabar, saling mengampuni, saling memaafkan ya. Karena kita tahu tidak di dunia ini dikatakan tidak ada seorang yang benar, seorang pun tidak. Roma pasal 3 ayat yang ke-10. Tidak ada yang benar, termasuk diri kita. Tapi itu mari kita sama-sama membuka hati kita, melepaskan pengampunan. Dan ketika kita melepaskan pengampunan, saat itu kita bisa mendapatkan damai sejahtera. Sukacita yang dari Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita ya. Nah dikatakan kalau kita melakukan itu dan kita mengenakan kasih, bukan kasih manusia. Kasih manusia itu biasanya kasih manusia kalau ada sesuatu yang bisa dilakukan, ya aku mengasihi jikalau begini, aku mengasihi kalau begini. Jadi kalau kasih Tuhan itu beda. Kasih Tuhan itu meskipun mungkin yang kita memberikan kasih ini kurang menyenangkan dan belum membalas kasih, tapi kita lebih dahulu menabur kasih, yakinlah maka kasih Tuhan akan membuat satu pengikat yang mengikat dan mempersatukan serta menyempurnakan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh menyatakan diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Jadi yang pertama, hasil yang pertama kalau kita belajar sabar, ya selain yang sudah saya uraikan, di sini dikatakan kita mendapatkan damai sejahtera, bahkan membawa damai sejahtera itu dimanapun kita berada. Ya, dimanapun kita berada kita membawa damai sejahtera Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan membawa ada kesatuan dalam ikatan kasih Tuhan. Tidak ada perpecahan, ya, tidak ada permusuhan, tetapi sama-sama ada di dalam ikatan kasih Tuhan. Sekali lagi, jangan lupa kita mau belajar mengasihi sesama kita belajar mengampuni, dan kita belajar untuk mengikuti apa yang menjadi pesan Tuhan, yaitu Tuhan mau supaya kita menghadapi mereka-mereka di sekitar kita atau situasi keadaan dengan sabar, dengan yakin bahwa Tuhan akan mengubahkan. Dia Allah yang sungguh-sungguh, Allah yang berkuasa mengubahkan. Tapi itu Tuhan sendiri berkatakan, firman Tuhan berkata, di dalam Tuhan ada kejadian yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru pasti terbit. Bagaimana yang baru bisa terbit kalau yang lama tidak kita tinggalkan? Mari kita tidak menoleh ke belakang, ya, tidak melihat yang lalu. Yang masa lalu ditinggalkan, kita fokus ke depan sekarang, melihat bahwa Tuhan yang mengasihi kita, yang mengangkat hidup kita. Kita juga harus mengangkat orang yang di samping kita. Entah suami kita, entah istri kita, entah orang tua, anak, atau semua yang ada di sekitar kita yang perlu kita angkat, bawa mereka kepada Tuhan dan tunjukkan kasih. Dan kasih itu menutup banyak dosa. Ya, saya lupa itu 1 Petrus pasal 4. Cuma ayatnya keberapa saya lupa. Nanti Bapak Ibu cari. Ya, 1 Petrus pasal 4 itu. Ya, puji nama Tuhan, puji Tuhan. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, kita cepat ya. Ibrani pasal 6 ayat 11. Sebentar ya. Sedikit lagi Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6 saya baca. Ini nanti dibaca di rumah aja ya. Ayat 11 kalau dibaca terus sampai ayat yang ke-15 ya. Ya coba, tapi saya baca ayat 12 mulai 12 saja ya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ya, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ini bicara tentang Abraham menerima apa yang Tuhan janjikan, walaupun dalam waktu 25 tahun kemudian baru dia menerima apa yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu saudara dan saya, bukan nanti kita harus menunggu 25 tahun, bukan.
Semua ada dalam rencana Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita untuk menanti dengan sabar ya. Nah kesabaran, kalau tadi kesabaran yang pertama membawa damai sejahtera, kalau kita melakukan buah-buah kehidupan yang penuh dengan kasih Allah dan kita menjadi yang kedua, kesabaran akan membawa kita untuk menikmati janji-janji Tuhan. Amin. Semua tentunya suka sekali dan rindu supaya setiap janji Tuhan itu menjadi bagian kita. Ya, saat ini juga Tuhan mau supaya kita sebagai umat Tuhan menerima janji Tuhan. Untuk menerima janji Tuhan, kita harus bersabar. Ya, untuk itu kita perlu berdoa, ya, supaya kita menjadi pribadi yang ada dalam kesabaran. Ya, karena kita tahu melalui kesabaran kita, saya katakan kita diubahkan karakter kita. Yang tadi kita manusia ingin instan, ingin semuanya segera terjadi. Tapi kalau Tuhan punya rencana untuk kita menunggu, dalam penundaan itu pasti ada yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk kita. Ya, jadi kuasa Tuhan yang datang kepada kita bukan hanya berkaitan dengan mujizat, dengan kesembuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan jawaban doa Tuhan yang lain. Bukan hanya itu, tapi kuasa Tuhan yang berkaitan dengan perubahan karakter itu yang penting. Karena itu Tuhan kehendaki. Kalau karakter kita berubah, maka di situ kita akan melihat banyak hal-hal yang indah yang Tuhan sediakan. Itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Ya, puji nama Tuhan, puji Tuhan. Ya, jadi yang kedua, kita percaya dan kesabaran akan membawa kita menikmati janji Tuhan. Untuk menikmati janji Tuhan tentu kita harus punya iman, ya, ada ketekunan, sabar menanti. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti dia akan menerima jawaban tepat waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Ya, yang ketiga yang terakhir, Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Ini ayat yang sudah kita biasa baca dan sering dikatakan, tapi kita baca lagi. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi yang ketiga, kalau kita sabar, maka kita akan menjadi umat Tuhan yang ada di dalam kemenangan. Amin. Bahkan lebih dari pemenang. Karena kalau orang yang sabar, maka dia akan bisa memadamkan perbantahan. Ya, kalau nggak salah di Amsal, saya lupa. Amsal 15 ayat 18, nggak salah. Kalau orang yang sabar itu memadamkan perbantahan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, dengan kita belajar sabar, ketika ada terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, maka di situ kita bawa kasih Tuhan, kita bawa damai sejahtera, kita yakini bahwa kita dapat membuat semua suasana menjadi ada di dalam kasih Tuhan, ya. Dan orang yang sabar itu benar-benar akan mengalami kemenangan, bahkan akan menjadi lebih dari pemenang. Karena dikatakan dia akan lebih dari seorang pahlawan. Kalau bicara pahlawan itu kan orang yang berjuang untuk suatu hal yang untuk kemenangan, ya. Pahlawan seperti pahlawan kita, bangsa kita, untuk kemerdekaan di bangsa ini perlunya ada pahlawan, ya, yang berjuang untuk kemerdekaan. Nah, pagi hari ini Tuhan katakan, kalau kita memiliki karakter kesabaran yang Tuhan berikan kepada kita melalui Roh Kudus, melalui anugerah, melalui kuasa Tuhan, maka saya yakin kita juga akan menjadi umat-umat Tuhan yang membangun kerajaan Allah di bumi ini, di mana kita dikatakan menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang, ya. Dan orang yang sabar itu tentunya dia harus banyak menyangkal diri, Bapak Ibu Saudara, ya. Dalam hati ingin bertindak sesuatu, menghadapi sesuatu masalah, tantangan atau kata-kata yang mungkin tidak menyenangkan, dia ingin untuk bertindak, tapi Tuhan bilang sabar, sabar, serahkan sama Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Nah, dikatakan kalau kita menjadi pengikut Tuhan, kita harus menyangkal diri dan pikul salib. Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Ya, itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita tahu bahwa musuh kita si iblis selalu ingin melontarkan serangan-serangan dalam kehidupan kita untuk membuat kita tidak sabar, ya, untuk membuat emosi kita naik, ya, membuat kita tidak bisa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan.
Tapi puji nama Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara melalui Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, yang selalu membawa kita kepada damai sejahtera, mengingatkan kita bahwa janji-janji Allah pasti kita terima. Ya, kalau Tuhan yang berjanji membela kita, kalau Tuhan katakan kamu berdiam diri, aku berperang ganti kamu, itu pasti terjadi. Ya, kita tahu firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, kita renungkan, dan semuanya itu nanti akan bekerja dalam hidup kita, mengingatkan janji Tuhan. Dan kalau kita melanggar janji Tuhan, maka sekali lagi Tuhan akan menyatakan jalannya yang indah untuk kita sampai pada tujuan yang dimana Tuhan tetapkan, menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, melalui ujian kesabaran kita tadi sudah saya katakan menjadi kuat untuk menjadi orang membawa damai sejahtera, kita menikmati janji Tuhan, kita hidup berkemenangan, dan yang pasti pada akhirnya kita menerima upah mahkota pahala yang Tuhan sediakan bagi kita. Puji nama Tuhan. Ayat terakhir kita baca Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Ayatnya singkat dan saya yakin ini kita suka sekali ayat ini ya. Puji nama Tuhan. Dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Ya, kita disuruh tetap bersukacita. Kita punya pengharapan, ya, dan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita yakin pengharapan kepada Tuhan itu pasti pada akhirnya kita akan melihat karya Tuhan yang ajaib, dan kita disuruh bersabar dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam masalah, bahkan sabar menanti jawaban Tuhan, sabar menunggu apa yang Tuhan mau lakukan, sabar untuk kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan dengan tekun, dengan sungguh hati, dengan taat, dan kita juga bertekun di dalam doa. Maka saya yakin apa yang Tuhan janjikan itu menjadi bagian Bapak Ibu Saudara dan saya. Hidup di dunia ini diberkati, hidup di dunia ini dipimpin, dituntun Tuhan, sampai pada akhirnya kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat kita belajar sabar. Di dalam kesabaran Bapak Ibu Saudara menerima janji Tuhan yang indah dan mulia. Saya serahkan kembali kepada Pak Gembala. Tuhan ingatkan kita sekalian sebagai umat-umatnya untuk kita belajar bersabar. Dan tentu untuk belajar bersabar kita butuh pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Mari lewat satu pujian kita akan datang kepada Tuhan, respon firman yang sudah kita terima. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku saat badai menerpa, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Kami percaya Tuhan, aku tak akan goyah. Sekali lagi kita katakan Engkau kekuatan Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa,
kepada biarlah kekuatan mengalir atas setiap hati umat Tuhan. Sekarang boleh menjadi umat-umat Tuhan yang tetap bersama. Aku tak akan goyah. Sekolah bersamaku. Kami percaya dengan kami pilih bersama kata sejauh lagi dari bumi begitu besarnya kasih-Mu, peduli hati kami yang hidup menyembah-Mu, Yesus. Mari kita berdiri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Allah. Haleluya. Biarlah kekuatan Tuhan mengalir atas setiap kami umat-umat-Mu, sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang belajar untuk bersabar melalui ujian waktu, melewati tantangan demi tantangan, kesulitan demi kesulitan, bahkan menghadapi orang-orang di sekitar kami. Kami boleh menjadi umat Tuhan yang bisa menguasai diri dan belajar untuk bersabar. Ketika kami bisa belajar untuk bersabar, maka kami akan mendapatkan hasil manfaat yang luar biasa. Damai sejahtera Tuhan akan mengalir dalam hati dan kehidupan kami. Bahkan janji Tuhan yang indah akan tergenapi di dalam kehidupan setiap kami umat-umat Tuhan yang belajar untuk bersabar. Dan puncaknya kami akan menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjamin memberikan kemenangan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tapi Roh Kudus-Nya akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga setiap kami umat-umat Tuhan boleh menjadi umat-umat Tuhan yang sabar di dalam segala situasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi, memberkati setiap umat-umat Tuhan, diberkati di dalam iman rohani, diberkati di dalam keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami. Bahkan Kau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan.
Kami percaya itu akan terjadi dalam hidup setiap kami yang tetap mengandalkan Tuhan dan bersabar menunggu waktunya Tuhan. Semua yang sudah melayani, hamba-hambamu yang sudah melayani, dengan juga Ibu Rohani yang sudah menyampaikan pesan kebenaran firman pagi ini, kami percaya urapan kuasa Roh Kudus senantiasa mengurapi hambamu, menyertai hamba-hambamu dan memakai hambamu untuk boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Akan setiap persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia membawa kami semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang membutuhkan bantuan doa, untuk mereka-mereka yang sakit, kesehatan Ibu Cynthia, kesehatan Ibu Farida, dan juga teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Lewat tempat ini menyatukan hati dan iman kami. Bila kuasa Tuhan ajaib menjamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilir Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit boleh disembuhkan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan, dengan iman yang teguh kami tetap menanti-nantikan Tuhan, di mana kami yakin Tuhan pasti menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke keluarga rumah tangga kami, kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai pagi siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekarang.